Seorang warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berhasil menggeluti usaha daur ulang limbah plastik. Selain tak terpengaruh situasi pandemi COVID-19, omsetnya kini kian meningkat mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Sementara untuk kebutuhan limbah plastik per bulannya sebanyak 9 ton. Pabrik daur ulang limbah plastik milik Topan ini terletak di Dusun Tanete, Kelurahan Timoram Panua, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Di lahan sekira 5 kali 20 meter ini, Topan menggeluti usahanya selama 4 tahun. Meski dalam situasi pandemi, usaha Topan ini terus berkembang. Kini omsetnya mencapai 60 juta rupiah per bulan dan kini memiliki 14 karyawan. Topan mendaur ulang plastik dari tutup botol, tutup galon, dan limbah plastik dari rumah sakit. Seperti botol infus yang telah disinfeksi oleh rumah sakit. Plastik kemudian didaur menjadi seal cup atau tutup tabung gas LPG 3 kg. Sebelum menjadi penutup tabung gas, limbah plastik ini diolah melalui mesin pencaca. Selanjutnya dikeringkan. Setelah kering, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencetak seal cup. Per hari, Topan membutuhkan sekitar 400 kg limbah plastik yang diperoleh dari pengepul dan juga hasil kerjasama dengan sejumlah rumah sakit di Kota Parepare, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Endrekang. Topan mengatakan tertarik menggeluti usaha daur ulang plastik karena selain kurangnya pesaing, juga keuntungannya cukup lumayan. Awalnya, ia hanya melakukan usaha proses pencacahan plastik dan hasilnya ia bawa ke Makassar. Saat itu keuntungannya hanya mencapai 5 juta rupiah per bulan. Namun, setelah modal cukup, Topan memberanikan membeli mesin pencetak penutup gas dan langsung menjualnya ke sejumlah SPBE. Sementara itu, untuk memastikan limbah plastik rumah sakit dikelola dengan benar, sejumlah tim sanitasi dari sejumlah rumah sakit meninjau langsung proses pengolahan limbah plastik tersebut. Untuk mengembangkan usahanya, Topan akan kembali menjalin kerjasama dengan sejumlah rumah sakit, termasuk di Kabupaten Sidrap. Bergerak di daur ulang plastik, Pak. Oh iya. Jadi yang botol-botol infus dari rumah sakit itu kita kelola jadi seal cup gas 3 kilo. Oh iya. Dari mana saja itu Pak rumah sakitnya? Parepare, Bone, Endrekang. Ya. Terus itu diolah menjadi penutup Gas 3 kilo. Setelah itu didistribusikan juga ke Pertamina. Pertamina SPBB ya. Iya, SPBB. Ada berapa tempat Pak? Ada 5 Pertamina, Pak, kita bekerja sama. Oh, jadi bahan-bahannya dari apa saja nih Pak ceritanya? Dari tutup botol, tutup galon, botol infus juga dari rumah sakit. Iya, sudah berapa lama ini Pak? Sudah kurang lebih 3 tahun, Pak, mau 4 tahun. Oh iya. Tapi botol infusnya yang benar-benar sudah didisinfeksi dari rumah sakit baru kita kelola, Pak. Oh, jadi artinya tidak terbuang ya? Betul. Sirkular ekonomi. Iya. Oh, itu ekonomi Pak ya. Artinya menguntungkan ya Pak? Pasti ada profit, Pak, karena ada karyawan ada. Ada berapa karyawan Pak ini? Ada 14. 14 karyawan Pak. Ini untuk kebutuhan plastik berapa per hari? Per hari sekitar 400-an kilo. Itu jadi berapa? Jadi sekitar 120.000 biji sampai 300.000 biji. Per hari dapat produksi berapa Pak? Kurang lebih tadi seperti itu, Pak. 250.000 biji lah kurang lebih. Jadi kebutuhan untuk limbah plastik berapa itu kira-kira dalam 1 bulan? Kurang lebih 8 ton, 9 ton. Itu Bapak perlu dari mana itu? Dari pengepul sebagian, Pak. Dari rumah sakit sebagian. Omset keseluruhan 60, Pak. 60 jutaan ya. Saja sih, jadi kami sebagai orang rumah sakit betul-betul melihat bahwa limbah itu tidak dibawa kemana-mana, betul-betul diolah dan itu digunakan lagi, tidak seperti dugaan kami selama ini bahwa limbah kami hanya ditumpuk saja, ternyata tidak. Dari Sidrap, Muhammad Thohir, Alfiansyah, Pijar Channel.